ada dalilnya dari Quran dan hadis. Karena kalau kita ingin berfatwa sesuatu, landasannya harus jelas, yaitu Quran dan hadis. Kita mau berfatwa tentang arwah, kita harus berdalil dengan Quran hadis. Kita mau berfatwa dengan makanan haram, harus berhujjah dengan Quran hadis. Apapun yang mau kita lakukan, hujjahnya dengan Quran hadis. Dan di sini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani dan juga sehat rohani, dan mudah-mudahan segala urusan kita diberikan kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga segala urusan kita diberikan kelancaran dan kesusahan kita dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu redaksi sebagai sanggahan kepada kelompok Salafi Wahabi, yang mana kelompok Salafi Wahabi sering memberikan statement dan memberikan pendapat harus dengan tuntunan atau kajian Al-Quran dan juga kajian As-Sunnah. Dan juga saya akan memberikan sanggahan kepada kelompoknya atau orang-orang yang sepakat dengan pemahaman kelompok Salafi Wahabi, khususnya Mas Heri Pras, yang seringkali memberikan edukasi dan juga reaction yang kurang tepat ketika memberikan komentar terhadap problem yang terjadi di masyarakat atau problem yang terjadi pada kiai atau ustadz dan sebagainya. Yang mana poin ini saya akan memberikan satu penjelasan atau satu kesimpulan bahwa apa yang dilakukan atau apa yang distatementkan oleh Mas Heri Pras sangat di luar kajian-kajian kitab, sebagaimana yang pernah diarahkan dan juga pernah dijelaskan oleh para ulama, khususnya dalam masalah konteks sumber atau dalil sebagai rujukan atau sebagai referensi. Bahwa kalau kita paham dalam konteks kajian kitab, maka tidak akan sesempit Mas Heri Pras yang disampaikan bahwa ketika problem amaliyah atau tradisi atau harokah atau gerakan umat Islam ketika tidak sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka itu dianggap sesat. Statement yang seperti inilah yang perlu diluruskan dan perlu saya berikan tanggapan sekaligus sanggahan kepada Mas Heri Pras yang telah memberikan satu statement dan juga menggaungkan masalah kejadian atau problem yang dialami masyarakat atau permasalahan yang dialami umat Islam harus berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis. Sehingga apa yang disampaikan Mas Heri Pras secara tidak langsung beliau ketika tidak ada penjelasan dari Al-Quran dan juga hadis, maka itu dianggap keliru atau dianggap sesat atau dianggap melanggar agama. Ada satu kitab karya dari Az-Zuhaili, ya, Muhammad Mustafa Az-Zuhaili, nama kitabnya adalah Al-Wajiz fi Usulil Fiqhi Al-Islami. Dalam kitab ini, kenapa saya memberikan sajian pada kesempatan ini, karena redaksi ini mudah untuk kita pahami dan juga literaturnya sangat begitu mudah dan juga dalam sisi pemahaman juga mudah. Redaksinya sebagaimana berikut. Al-Faslul Awal fil Masadir al-Muttafaqi alaiha. Bahwa pasal ini, pasal yang pertama menjelaskan sumber atau referensi atau rujukan atau argumentasi al-muttafaqi alaiha yang memang sudah menjadi kesepakatan para ulama. Jadi secara tidak langsung konteks ini menjelaskan bagaimana kita berargumen dan bagaimana kita mengambil sumber untuk memecahkan atau merumuskan satu permasalahan yang menjadi permasalahan di kalangan masyarakat atau umat Islam. Karena apa? Karena sumber ini sudah dianggap al-muttafaq alaiha. Ketika berbicara al-muttafaq alaiha, ya pastinya ini sesuatu yang harus kita prioritaskan dan harus kita utamakan untuk sebagai dalil atau argumentasi di dalam merumuskan atau menyelesaikan
atau mencari solusi terkait dengan masalah, problem atau permasalahan yang ada di masyarakat. Ittafaqa al ulama'u ala i'tibaril Qur'anil Karim was sunnati asy-syarifati wal ijma'i wal qiyasi masadira asliyatin listinbatil ahkam asyariyah minha. Jadi para ulama atau ulama itu sepakat ya bahwa yang untuk dijadikan iktibar sebagai kita berargumen atau membuat dalil, yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim dan kemudian As-Sunnah Asy-Syarifah ya. Hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Jadi seperti itu. Kalau lebih lengkapnya definisi as-sunnah bisa dicek dalam kitab-kitab salaf, itu banyak ya. Dan kemudian wal ijma. Kemudian ijma. Ijma itu adalah ittifaqu mujtahidil ummah ya. Ijma itu ya kesepakatan para ulama mazhabil arba'ah. Dan kemudian wal qiyas dan juga qiyas. Qiyas ini menyamakan satu hukum dengan hukum yang lain. Asalkan dalam satu konteks ilatnya itu sama. Dan ilatnya memang diiktibar oleh agama, atau bisa dikatakan ilat al-muntabit ya. Ilatnya itu muntabit. Bahwa 4 sumber ini yang muttafaq alaih atau al-muttafaq alaiha listinbatil ahkam asyariyah minha, memang tujuannya untuk penggalian hukum atau merumuskan hukum atau memberikan satu solusi sebagai kebijakan hukum. Jadi fungsi daripada al-masadir al-muttafaq alaiha yang pertama adalah Al-Qur'an, dan kemudian as-sunnah, dan kemudian ijma', dan selanjutnya qiyas. Jadi jelas sekali kalau kita kontekstualkan atau kita tasawurkan dengan redaksi ini apa yang disampaikan Mas Heri Pras dan juga kelompok-kelompok Salafi Wahabi. Sehingga mereka itu ya seringkali menekankan atau memang secara positif harus berdalil kepada Al-Qur'an dan kemudian As-Sunnah. Pertanyaannya, kalau kita memahami Al-Qur'an dan Sunnah memakai logika kita atau memakai cara nalar kita, lah ini yang menjadi permasalahan. Menjadi permasalahan tanpa kita muqaranah atau memberikan perbandingan kepada apa yang disampaikan oleh para ulama. Ya mestinya seperti itu, karena thariqah atau mekanisme untuk istinbatul ahkam lewat Al-Qur'an dan kemudian hadis, dan juga dalam kajian ijma' dan kemudian dalam kajian qiyas, ini butuh pemikiran yang sangat begitu mendalam. Jadi tidak terburu-buru untuk menghakimi amaliyah kelompok atau menghakimi amaliyah seseorang. Jadi kalau kita paham dengan masalah al-masadir al-muttafaq alaiha, maka akan terselamatkan dari satu statement yang membid'ahkan amaliyah dan juga menganggap syirik pekerjaan-pekerjaan atau tradisi yang dilakukan oleh umat Islam. Jadi memang ini yang perlu kita pahami, bahwa tidak sesempit apa yang disampaikan oleh kelompok Salafi, khususnya Mas Heri Pras, yang ketika memberikan kajian atau sajian ya, kalau saya anggap itu sajian mengcounter terhadap problem yang bersifat keagamaan, tidak harus dengan Al-Qur'an saja, tidak harus dengan As-Sunnah saja, tapi al-masadir al-muttafaq alaiha juga masuk dalam ranah al-qiyas dan juga ijma', dan apalagi permasalahan-permasalahan dalam masalah konteks fikih. Kalau permasalahan konteks fikih ya jelas masa demi masa itu setelah madhab yang keempat itu ada penerusnya. Makanya para ulama itu memberikan level ya, atau memberikan tingkatan yang namanya maratibul ulama. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan agar kita tidak terbawa apa yang dinarasikan oleh Mas Heri Pras yang sudah keterlaluan, memberikan satu narasi dan juga statement yang kayaknya beliau kurang memahami dengan masalah konteks keagamaan,
khususnya dalam masalah kajian-kajian kitab yang menjadi sumber atau dalil untuk istinbatul ahkam, untuk menelurkan hukum, untuk meluruskan hukum, untuk merumuskan hukum. Jadi seperti itu ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.